guys, balik lagi dengan aku Talia dari channel Top MTV. Nah, hari ini aku pengen review mobil MPV dari Toyota, yaitu Toyota Foxy. Ini dia tahunnya 2022. Nah, fitur apa aja sih yang berubah dari si 2021 tahun sebelumnya ya? Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa nih untuk terus dukung channel Top MTV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Check it out! Oke, langsung aja kita review dari bagian depannya dulu nih ya. Nah, kalian bisa lihat dari bagian grillnya ini besar banget ya. Ya kayak model-model mobil zaman sekarang lah ya. Grillnya besar, dia full warnanya hitam, tapi dia tetap ada aksen chrome-nya. Jadi mobil ini terlihat sporty tapi mewah juga ya. Nah, di bagian atas ini dia ada lampu sein. Lampu seinnya udah LED dan nyatu sampai ke bagian tengah. Ini ada chrome-nya jadi terlihat nyatu ya. Terus di bagian bawah lampu dia sudah LED, terus juga ada sensor parkir di bagian depan, dan ini di bagian kanan kirinya ini di pinggirnya itu dia ada aksen wajiknya ya. Tapi kalau untuk di bagian kalau untuk di Jepang ini di bagian bawah sini ini ada lampunya sebenarnya. Bisa disebut fog lamp, tapi kalau di Indonesia ini nggak ada, cuman aksen aja. Terus di bagian depan dia ada kameranya, kamera 360 ya. Nah, sekarang kita bahas ke bagian mesinnya nih. Untuk mesinnya itu dia 2000 cc ya. Terus dia juga 4 silinder, dia penggerak roda depan, dan untuk torsinya itu di 170 PS, terus untuk tenaganya di 202 Nm. Oke, lanjut kita ke bagian profil bannya nih. Oke, untuk bagian bannya nih ya, dia ukurannya itu di 205/55, dia pakai ringnya itu 17. Velgnya dia two tone, jadi perpaduan chrome sama warna abu-abu ya. Oke. Untuk spion dia sudah auto kalau kalian unlock. Kalau kalian lock juga dia udah otomatis ngelipat sendiri ya. Jadi lebih mudah. Di bagian bawah sini nih dia ada kameranya, kamera kanan kiri. Terus di sini ada lampu sein sudah LED juga. Spion juga selaras sama warna bodi ya. Terus kacanya ini kaca ya. Jadi jarak pandang kalian itu jauh lebih lebar lagi. Kacanya itu jadi terbagi jadi 4 gitu. Terus untuk handle pintu nih, dia udah smart entry. Asalkan kuncinya dekat, kalian bisa lock unlock. Di sebelah kanan dan kiri dia udah otomatis. Terus list chrome sampai ke bagian belakang. Oke. Nah, untuk ngebuka pintu di bagian belakangnya, ini kalian bisa pencet tombol yang di sini. Ini yang pertama. Terus kita tutup lagi. Kalian bisa tarik, atau dari dalam juga bisa dibuka, dan dari kunci ya, kunci kanan kiri ini dia bisa buat buka pintu. Terus dia juga ada fitur terbaru di 2022, dia udah bisa kick sensor. Jadi kalian tendang aja di bagian bawah si handle pintu driver, bisa buat ngebuka dan juga nutup gitu. Jadi kalau kalian bawa barang banyak, terus kalian duduk di belakang, kalian susah nih buat buka pintunya, kalian tinggal pakai kaki aja gitu. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Sekarang kita bahas untuk bagian belakangnya ya. Ini juga bagian belakangnya juga ada fitur barunya.
Nah, kita bahas si stop lampnya dulu nih ya. Untuk stop lamp, dia ada di bagian pintu bagasi nih, dia sudah LED ya. Ada 2 garis gitu, terus juga ada aksen chrome-nya. Dan untuk lampu sein, dia masih halogen. Lampu mundur dia juga sudah LED. Terus chromannya ini nyampe ke bagian si lampu mundur ya. Jadi terlihat tuh nyatu semua. Di bagian bawah ada lampu multi reflektor, sensor parkir di bagian belakang, dan juga kamera di bagian belakang gitu. Nah, untuk wiper ini wipernya ngumpet ya, ada di bagian atas ini. Jadi untuk bagian belakangnya terlihat clean gitu. Kacanya juga besar ya, seperti Foxy biasanya. Terus dia sudah di fogger, ini high mount stop lamp. Nah, di sini ada emblem Foxy. Sekarang aku mau kasih unjuk fitur terbaru dari si Toyota ini ya, Toyota Foxy ini. Bagasinya ini dia sudah power back door. Kalau yang sebelumnya itu kan dia vakum ya. Tutupnya masih manual, tapi nggak usah dibanting karena dia udah vakum. Kalau ini dia sudah power back door. Nah, kalian mau buka bagasi itu bisa dari kunci. Ini kita coba dulu ya. Ini tinggal di hold aja. Kalian bisa buka. Terus kalian juga bisa tutup dari si bagian kuncinya. Nah, tombol si power back door ini juga ada di sebelah sisi kanan dan kiri di bagian belakang ya. Di sini nih, ini ada tombol 2. Jadi buat buka sama buat nutup. Ini kita hold. Oke. Dia udah otomatis kebuka sendiri. Terus juga begitu juga ada sama nutupnya ya. Dia sudah elektrik. Nah, kalau biasanya kan ke mall terus lupa gitu kan si satpamnya. Terus biasanya nurunin ini secara manual, dia otomatis akan ngedetect terus bakalan otomatis turun sendiri gitu. Jadi nggak ngerusak si elektrik dari bagian power back door-nya, si bagasinya gitu. Oke, kita bahas dulu di bagian dalamnya. Nah, dia 3 baris ya. Dia 7 seater, terus ini di bagian belakang posisinya lagi kelipet. Jadi ini luas si bagasi kalau baris ketiganya nggak kepake. Mungkin kalau baris ketiganya dipakai, bagasinya nggak terlalu luas space-nya. Oke, di bagian bawah ini dia besar banget ya tempat penyimpanannya. Ada segitiga pengaman, P3K, dan juga ada toolkit di sini tersimpan rapih. Dan si bagian ban serepnya ini kalian tinggal angkat aja. Nah, kalian udah bisa akses langsung ya dari bagian bagasi. Terus juga di kanan kirinya ada lampu bagasi dan ada tempat penyimpanan buat si headrest baris ketiganya, jadi lebih rapi aja sih kelihatannya. Oke, terus di bagian belakang juga dia ada colokan USB ya, kanan kiri. Jadi walaupun kalian duduk di baris ketiga terus kalian pengen ngecharge, itu gampang banget karena ada colokannya kanan kiri gitu. Oke, langsung kita mau bahas ke bagian interiornya ya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian interiornya nih ya. Nah, untuk di bagian door trim, ini dia bahannya empuk ya. Terus ada perpaduan hard plastik juga. Handle pintu ya seperti biasa tinggal di slide ke belakang aja kalau mau ngebuka. Kalau mau tutup tinggal slide ke bagian depan.
Terus dia juga ada hand grip ya, jadi buat memudahkan anak kecil atau anak kecil mau naik atau yang sudah lansia mau naik, jadi lebih memudahkan gitu, ada pegangannya. Nah ini power window-nya ini udah dibuka full ya, tapi ini cuma sampai sebagian tengah sini aja. Terus ini ada kray-nya dia manual, dan ada satu buah cup holder nih, pengaturan jok dia manual. Terus ada handrest-nya. Di bagian tengah bisa buat 2 orang, terus juga di sini ada meja dan juga ada 2 buah cup holder, jadi kalian bisa taruh minuman nih di sini. Oke. Terus kalau mau lipat tinggal dilipat aja, jadi kalian bisa gampang untuk akses ke bagian belakang. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan kanan kiri, dan di sebelah kanan ini cuma ada di kanan ya, ada gantungan maksimal beratnya itu 4 kilo, jadi kalau kalian bawa barang belanjaan ini bisa taruh di sini. Terus juga nah ini kursi di bagian tengahnya bisa sampai ke bagian belakang, jadi cukup jauh. Oke, dia nggak ada ottomannya, pasti luas lah ya, headroom, legroom udah pasti luas karena ini kan mobil keluarga. Terus di atas ada hand grip, rear AC. Nah ini sunroofnya dihilangin ya, jadi dia diganti sama monitor yang besar banget di sini nih. Oke, ini dia ngikutin head unit depan. Terus juga bisa disentuh. Oke. Di sini ada tombol buat kecerahan si monitornya, volume sama untuk trackingnya ada tombol. Oh sorry, dia nggak bisa disentuh nih layarnya, harus pakai tombol yang di atas ini. Terus juga ada pengaturan untuk AC-nya, arah AC, terus juga fan-nya dan juga suhunya ya, gitu. Oke. Langsung aja kita lanjut bahas ke terakhir di bagian driver. Oke, sekarang kita bahas ke bagian drivernya ya. Di bagian door trim, ini udah auto, terus belakang juga udah auto, jadi udah all auto untuk bagian power window-nya. Ada lock unlock, terus pengaturan spion, dan ini laci penyimpanannya cukup banyak ya. Di sini. Di bagian bawah sama di bagian atas ini kalian bisa simpan minuman. Pengaturan jok dia pengaturan kursinya masih manual. Terus juga ada buat buka, ini di sebelah kanan ya, ada tombol buat buka bagasi sama tombol ngelock, jadi bagasinya itu nggak bisa dibuka dari bagian belakang. Ini ada tulisannya ya. Terus ada satu buah cup holder di kanan kiri, dan juga speedometernya nih dia udah head up display. Di situ ada tachometer, ada fitur TSS-nya, dan juga ada speedometer. Nah untuk speedometer dia perpaduan antara analog dan juga digital. Oke, terus untuk setir di sebelah kanan ini ada untuk cruise control, terus ada untuk fitur si TSS-nya, pengaturannya. Dan juga di sebelah kiri ada tombol untuk telepon, audio. Oke, pengaturan setirnya dia sudah tilt teleskopik. Start stop engine ada di atas ini nih, di sebelah head unit ya. Ini start stop engine-nya, dan untuk head unitnya dia masih original dari Toyota. Terus pada saat kalian nyalain head unitnya, di sini ada tulisan ini sekarang tanggal genap gitu. Jadi kalian buat pengingat kalian hari ini ganjil atau genap gitu. Ya, mengikuti perkembangan dengan tilang ganjil genap. Oke, di sini juga bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Gitu. Oke. Di sebelah kanannya ada colokan USB. Di bagian bawah head unit ini ada lampu hazard dan bunyinya tuh terdengar mewah lah gitu. Terus di bagian bawah sini AC-nya. Nah, di bagian depan ini kalian bisa atur kanan kirinya suhunya berbeda. Oh, berarti dia triple zone ya untuk AC-nya ya. Kanan kiri dan belakang bisa berbeda suhunya. Gitu.
Oke, terus ini dia masih sistem tombol ya untuk fan-nya. Untuk pengaturan AC dia tombol semua, terus juga ada on off rear AC, bisa diakses dari depan. Ini electric parking, terus hold eco mode di sebelah kanan transmisi. Nah, ini ada tempat penyimpanan, kalau kalian angkat ini dia juga bisa simpan barang lagi. Terus juga ada colokan Type-C. Oke. Terus di bagian bawah sini dia ada colokan power outlet 12 volt, terus ada laci penyimpanan, dan dia bisa 2 model atau enggak 1 model. Ini kalian bisa lipat. Oke. Terus ini juga ada console box yang besar banget ya di bagian tengah sini. Dan ada wireless charger, jadi kalian bisa nge-charge kalau handphonenya nge-support. Oke. Lumayan besar console boxnya di bagian bawah wireless chargernya. Terus ini dia lacinya cukup banyak ya. Ini di bagian depan ada laci, dia nggak terlalu besar sih. Terus ini laci yang terbukanya, ada 1 buah cup holder di sebelah kiri, dan ini lacinya soft opening. Oke, buku-buku semua lengkap. Terus juga ada history servisnya pasti. Nah, di bagian atas ini dia ada sun visor, dia udah slide modelnya, ada cermin dan juga lampu, bohlam putih. Ini hand grip kanan kiri. Nah, ini untuk spion di bagian dalam, ini kalian bisa pakai kaca, atau kalau kalian mau pakai kamera lebih jernih lagi sih. Ini kalian bisa pakai kamera ya. Tapi kalau nggak terbiasa bisa pakai kaca biasa. Kalian mau pakai kaca biasa juga boleh. Terus di bagian atas ada tombol buat buka pintu kanan kiri, buat buka bagasi, dan juga lampu bacanya dia juga udah putih gitu. Nah, untuk kilometer dia jalan di 4.000. Terus untuk harganya itu dia di 575 juta. Jadi di bawah 600 juta kalian bisa dapat Voxy 2022 dengan fitur yang baru ya, yang memang jarang ditemuin di mobil-mobil lainnya gitu. Oke, jadi kalau kalian minat sama mobil ini, langsung aja hubungin Thalia di 0813 894 kali 377. Atau mau lihat stok Voxy kita yang lain, itu kita lagi ada banyak. Kita lagi punya 2017 dan juga 2018. Kalian bisa buka website kita di www.autofam.net. Jangan lupa untuk terus dukung channel Autofam TV. Caranya gampang banget dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, bye-bye guys.